Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sweda Rifa. Saya dari kelas Akuntansi Internasional 83 Universitas Lancung Kuning. Saya di sini akan menjelaskan tentang penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Baik, saya akan menjelaskannya. Teori keuangan klasik yang utama adalah teori kuantitas dan teori sisa tunai. Teori kuantitas diterangkan dengan menggunakan persamaan NV sama dengan PT, di mana M adalah penawaran uang, V adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang dalam ekonomi. Teori ini memisahkan V dan T adalah tetap. Dalam keadaan ini, maka pertambahan penawaran uang akan menimbulkan kenaikan harga yang sama presentasinya dengan pertambahan penawaran uang. Sisa tunai diterangkan dengan menggunakan persamaan M sama dengan KPT, di mana M, P, dan T adalah sama maksudnya dengan M, P, dan T dalam teori kuantitas. Nilai K menunjukkan jangka waktu dari pemegang uang oleh masyarakat sebelum dibelanjakan kembali. Teori sisa tunai berkeyakinan sama seperti teori kuantitas, yaitu pertambahan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama dengan pertambahan penawaran uang. Beberapa kritik telah dikemukakan terhadap teori keuangan klasik. Yang utama adalah asumsi bahwa tetap adalah kurang tepat oleh karena apabila berlaku pengangguran T dapat bertambah. Yang kedua, laju peredaran uang V dapat mengalami perubahan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, perkaitan di antara harga dan penawaran uang adalah lebih rumit daripada yang diterangkan oleh teori kuantitas dan teori sisa tunai. Keempat, teori keuangan klasik berpendapat bahwa uang diminta masyarakat untuk tujuan transaksi saja. Sebenarnya, uang diminta untuk tujuan spekulasi dan tujuan berjaga-jaga. Yang kelima, teori keuangan klasik mengabaikan efek dari perubahan penawaran uang terhadap suku bunga. Teori keuangan Keynes menerangkan 3 persoalan yang berikut. Yang pertama, tujuan masyarakat untuk meminta uang. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan suku bunga. Dan yang ketiga, efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Bagian terpenting dari teori Keynes menerangkan faktor-faktor yang menentukan suku bunga dan bagaimana suku bunga mempengaruhi kegiatan ekonomi negara. Menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Apabila permintaan uang tidak berubah, pertambahan penawaran uang akan menurunkan suku bunga. Apabila pengurangan suku bunga berlaku, investasi akan meningkatkan dan selanjutnya akan menambah pengeluaran agregat. Kenaikan pengeluaran agregat akan menaikkan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan nasional. Teori Keynes tidak dapat menerangkan bagaimana pertumbuhan penawaran uang akan mempengaruhi harga-harga. Teori keuangan, terutama yang diterangkan oleh Keynes, selalu digunakan sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan moneter. Berdasarkan kepada keyakinan bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang dapat mempengaruhi suku bunga dan kegiatan ekonomi negara. Kebijakan moneter dijalankan untuk mencapai tujuan berikut. Yang pertama, menurunkan suku bunga melalui kebijakan yang menambah penawaran uang. Pada ketika ekonomi menghadapi resesi dan pengangguran yang semakin meningkat. Dan yang kedua, meningkatkan suku bunga ketika tingkat inflasi tinggi. Kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral. Kebijakan ini dibedakan kepada 2 golongan. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif, yaitu yang bertujuan mempengaruhi penawaran uang atau suku bunga. Dan kebijakan moneter kualitatif, yaitu bertujuan mempengaruhi kegiatan-kegiatan tertentu dalam ekonomi. Kebijakan moneter kuantitatif meliputi kebijakan-kebijakan berikut. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, mengubah rasio cadangan bank dan mengubah suku bunga diskonto atau mengubah bank rate. Kebijakan ekonomi kualitatif meliputi yang pertama, pengawasan kredit terpilih, dan yang kedua, pembujukan moral. Baik,
Itulah penjelasan dari penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Saya Sweda Rifa memohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan materi tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.